7 pasien zero yang membawa wabah epidemi berbahaya di dunia. Halo teman-teman hidup sehat bahagia, jangan lupa ya, sebelum kami lanjutkan untuk klik like dan klik subscribe serta jangan lupa klik lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih. Pasien zero atau bila diartikan secara bahasa Indonesia menjadi pasien nol, merupakan sebuah istilah yang disematkan untuk seorang yang pertama kali terinfeksi suatu wabah. Ditemukannya dari pasien zero terbilang cukup penting, hal tersebut berguna untuk mendeteksi persebaran dari wabah itu sendiri, sehingga dapat menekan jumlah pasien yang tertular. Dari menyebarnya suatu penyakit atau wabah yang menyerang manusia, pasti ada seseorang yang menjadi pembawa wabah penyakit itu yang kemudian tersebar dan menular melalui cara penularan tertentu. Berikut ini 7 pasien zero beserta wabah penyakit yang ditemukannya. 1. Mary Mallon, pembawa sakit tipus. Seorang wanita bernama Mary Mallon, dia hidup di tahun 1869 sampai tahun 1938, adalah sosok penting dalam dunia kedokteran di Amerika Serikat. Pasalnya, Mallon merupakan orang pertama di AS yang diidentifikasi sebagai pembawa sehat healthy carrier kuman tipus. Dia terkenal dengan sebutan Typhoid Mary. Healthy carrier berarti tubuhnya membawa kuman namun dia tak menderita sakit tipus. Mallon berimigrasi ke New York tahun 1884. Dia bekerja sebagai juru masak tahun 1900 sampai tahun 1907. Selama dia bekerja menjadi juru masak, 53 orang tertular penyakit tifus dan 3 diantaranya meninggal dunia. Di tahun 1900 Mallon bekerja menjadi juru masak di Mamaroneck, New York dan kurang dari 2 minggu penghuni rumah yang dilayani langsung sakit tifus. Pada tahun 1901 dia bekerja di Manhattan pada sebuah keluarga dan anggota keluarga itu menderita demam dan diare. Kemudian dia bekerja pada seorang pengacara dan 7 dari 8 anggota keluarga pengacara itu menderita tifus. Tahun 1906 dia bekerja di Long Island. Dalam 2 minggu 6 dari 11 anggota keluarga yang dilayaninya masuk rumah sakit karena tifus. Dia terus pindah kerja lagi dan menulari tifus pada lebih dari 3 keluarga lagi. Kasus Typhoid Mary jadi terkenal karena Mallon menolak disebut sebagai penular penyakit tipus. Apalagi ketika itu konsep healthy carrier alias pembawa penyakit tapi tetap sehat belum dikenal baik. Dia pun menolak berhenti bekerja sebagai juru masak. Namun akhirnya pejabat kesehatan memaksanya di karantina dan Mallon pun mati di karantina. Diperkirakan Mary Mallon dilahirkan dengan kuman tifus karena ibunya menderita demam tifoid ketika mengandung dirinya. 2. Mabalo Lokela, pembawa sakit Ebola. Kepala sekolah bernama Mabalo Lokela yang saat itu berusia 44 tahun kembali ke kota Yambuku, Kongo, pada tahun 1976 setelah mengikuti tur selama 2 minggu. Beberapa hari setelah kembali dari tur, ia mengalami mimisaan, disentri, dan demam, lalu memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Dokter menyangka bahwa ia terkena penyakit malaria, tapi ternyata pengobatan tersebut gagal hingga 2 minggu kemudian Lokela meninggal dunia. Orang-orang yang berkontak langsung dengannya juga dikabarkan mengalami sakit yang serupa. Penyebaran penyakit tersebut termasuk cepat, dalam waktu 3 bulan saja 310 orang terinfeksi dan 280 orang diantaranya meninggal. Wabah tersebut paling banyak menyebar di Sudan Selatan, seakan saat itu peringatan kepada dunia bahwa ada wabah penyakit baru yang mematikan bernama Ebola. Nama Ebola pertama kali diambil dari sebuah aliran sungai di Yambuku yang bernama Sungai Ebola. Ebola memang penyakit yang mematikan bahkan sampai sekarang pun belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut. 3. Albert Gichel, penyakit flu Spanyol. Ketika sedang memikirkan pandemi yang mematikan, sejumlah virus dan bakteri jahat pun muncul di pikiran kita, wabah pes, kolera, dan Ebola. Lalu, bagaimana dengan flu Spanyol yang jinak? Faktanya, flu Spanyol adalah salah satu pandemi terdahsyat yang pernah ada di dunia dan diperkirakan telah menewaskan antara 20-40 juta orang. Pada tahun 1918, ketika sebagian besar penduduk dunia bertempur dalam Perang Dunia Pertama, flu Spanyol menyebar secara diam-diam dari orang ke orang, dan akhirnya menginfeksi hingga sepertiga dari populasi dunia. Melansir dari laman New Historian, semuanya dimulai pada hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 1918, dengan batuk, sebuah batuk yang sangat parah yang datang dari prajurit Albert Gichel, seorang juru masak di Pangkalan Angkatan Darat Amerika di Fort Riley, Kansas. Petugas medis militer tahu seberapa cepat virus bisa menyebar di kondisi kam dan langsung mengarantina Gichel. Sayang, semuanya sudah terlambat.
Sebelum dikarantina, Gichel sudah memasak makan malam untuk ratusan tentara yang ditempatkan di kamp tersebut pada malam sebelumnya. Keesokan harinya lebih dari 100 tentara sakit. Hampir setengah dari tentara di kamp tersebut meninggal karena gejala flu, dan virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh benua Amerika dan Eropa, dan akhirnya seluruh dunia, termasuk Indonesia. 4. Gaetan Dugas, penyakit HIV/AIDS. Pramugara satu ini dikenal dalam sejarah menjadi pasien pertama yang mengalami penyakit HIV/AIDS. Ia juga diklaim oleh para ilmuwan karena telah menyebarkan penyakit tersebut di Amerika Serikat. Ternyata penobatan tersebut disangkal oleh peneliti pada tahun 1970-an yang menyebutkan bahwa Dugas adalah satu dari sekian ribu orang terinfeksi HIV. Dr. Michael Worobey, salah satu peneliti mengatakan, sampel darah mengandung begitu banyak keragaman genetik sehingga tidak mungkin berasal pada akhir tahun 1970-an. Para ilmuwan juga meneliti sampel darah Dugas dan menunjukkan bahwa ia bukanlah penyebar HIV pertama di AS. Dr. Richard McKay, seorang sejarawan sains di University of Cambridge, mengatakan, Gaetan Dugas adalah salah satu pasien yang pernah dilabeli paling jahat dalam sejarah, padahal ia salah satu orang yang difitnah karena diyakini sebagai pembawa penyakit epidemi HIV/AIDS di Amerika Serikat. Sayangnya nama Dugas telah diabadikan sebagai manusia pertama yang menyebarkan HIV dalam buku And the Band Pallied On. Dugas pun meninggal pada tahun 1984 karena penyakit HIV/AIDS. 5. Franz Louis, penyakit kolera. Kolera pernah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat London di era Victoria. Hanya dalam waktu 10 hari, 500 orang tewas dalam beberapa blok di pusat kota London. Pada akhir epidemi ini, lebih dari 10.000 orang meninggal, sehingga membuat para ilmuwan penasaran dan ingin mengetahui dari mana asal mula epidemi mematikan ini. Mereka pun menemukannya di popok bayi yang baru berusia 5 bulan bernama Frances Louis. Menurut Guardian, dokter lokal Inggris, John Snow, memetakan lokasi tepat di mana korban kolera meninggal. Kemudian dikenal sebagai peta hantu, peta buatan Snow menunjukkan kalau sebagian besar korban tinggal di dekat pompa air di Broad Street, London. Tampaknya, ibu Frances Louis sering mencuci popok bayinya di dalam ember air, kemudian membuang air bekas cuciannya ke dalam sespit di depan rumahnya di Broad Street. Sespit yang bocor bercampur dengan sumber air setempat dan meracuni ribuan penduduk daerah itu. Setelah pompa itu ditutup, epidemi kolera pun berakhir. 6. Dr. Liu Jianlun, penyakit SARS. Tercatat 299 orang meninggal karena penyakit SARS yang tersebar cepat pada wilayah Hong Kong. Saat itu pihak rumah sakit Kwong Wah meminta untuk bertanggung jawab atas pasien pertama yang terkena wabah penyakit bernama Liu Jianlun. Ia diduga menginfeksi 13 turis ketika menginap di Metropole Hotel di Bangkok. Penyakit SARS sudah dinyatakan sebagai wabah global karena telah merenggut nyawa 774 orang dan menginfeksi 8.098 orang. Liu ternyata seorang dokter spesialis ginjal yang tiba di Hong Kong pada tanggal 21 Februari untuk menghadiri pesta pernikahan dan bermalam di Metropole. Sehari setelahnya, Liu melakukan pemeriksaan di rumah sakit Kwong Wah karena mengalami demam, sesak napas, dan jantung berdebar. Pada tanggal 4 Maret Liu dinyatakan meninggal dunia karena penyakit SARS. 7. Edgar Enrique Hernandez, penyakit H1N1. Kid Zero mungkin terdengar seperti nama seorang sidekick superhero, tapi itu sebenarnya nama panggilan yang diberikan kepada manusia pertama yang terinfeksi flu babi. Pada bulan Maret tahun 2009, Edgar Enrique Hernandez, seorang bocah Meksiko yang masih berusia 4 tahun, dinyatakan positif H1N1 atau flu babi. Tak lama kemudian, foto-fotonya yang sedang tersenyum ada di halaman depan setiap surat kabar. Di kota kelahiran Edgar, La Gloria, beberapa ratus orang jatuh sakit dalam beberapa minggu di mana 2 anak meninggal dunia. Menurut World Health Organization, H1N1 telah berkontribusi pada kematian lebih dari 18.000 orang pada bulan Januari tahun 2016. Terima kasih telah menyaksikan. Quotes hari ini. Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak. Mahatma Gandhi. Sekali lagi jangan lupa ya untuk klik like, klik subscribe, dan klik lonceng.